Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Nah, yang pertama itu adalah dalam mengekspor. Nah, yang mengekspor itu proses menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Ini melibatkan penjualan barang-barang tersebut ke pasar luar negeri yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan kedua itu ada tentang manufakturkan perusahaan. Nah, praktik yang dimana perusahaan memutuskan untuk membangun fasilitas produksi atau memperluas operasi pabrik mereka di negara lain. Nah, ini tuh bisa dilakukan melalui investasi langsung seperti mendirikan pabriknya baru untuk memperluaskan fasilitas yang sudah ada atau memulai kemitraan dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Nah, di sini saya membahaskan aktivitas bisnis internasional. Yang pertama itu ada perdagangan internasional, ekspor dan mengimpor barang. Investasi di portofolio. Nah, apa sih investasi portofolio itu? Dengan adalah strategi investasi di mana investor mengalokasikan dana mereka ke berbagai jenis aset keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. Nah, tujuan dari investasi ini, portofolio ini, untuk mencapai diversifikasi yang efisien, mengurangi resiko, dan mencapai tingkat pengembalian yang optimal sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi resiko investor. Nah, di sini saya akan bahas tentang ekspor dan tidak langsung dan langsung atau turnkey project. Nah, yang pertama itu tentang ekspor langsung. Nah, di mana ketika produsen atau perusahaan langsung menjual barang atau jasa mereka ke pasar luar negeri tanpa melalui perantara. Nah, di mana perusahaan tersebut memiliki kontrol langsung atas pemasaran, distribusi, penjualan produk mereka di pasar internasional. Dan contohnya itu seperti contoh dari ekspor langsung itu perusahaan otomotif yang menjual mobil mereka langsung ke daftar di luar negeri tanpa melalui perantara atau agen. Dan itu ekspor yang tidak langsung terjadi ketika perusahaan menggunakan perantara atau agen untuk menjual produk mereka di pasar internasional. Nah, di mana perentaraan agen tersebut distribusi perdagangan yang membeli barang atau produsen lokal yang kemudian menjualnya pasar ke luar negeri. Itu yang tidak langsung. Nah, yang ketiga itu tentang proyek kunci. Tentang turnkey project. Nah, turnkey project itu adalah jenis kontrak yang dimana sebuah perusahaan atau pihak yang disebut pembeli kontrak menyerahkan proyek yang lengkap yang siap sepakai kepada pihak lainnya yang disebut penerima kontrak. Nah, baiklah, sini saya akan menjelaskan investasi luar negeri. Investasi luar negeri itu adalah ketika seorang atau perusahaan yang mengalokasikan dana mereka untuk berinvestasi ke negara lain. Entah itu dalam bentuk saham, obligasi, properti, atau bisnis. Tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau akses ke pasar atau mendapatkan finansial atau akses ke pasar baru, terbagi atau menjadi dua, yaitu itulah tadi seperti saya sebutkan tadi tentang investasi portofolio yang dimana pembelian saham dan obligasi untuk tujuan mendapatkan atau dana yang diinvestasikan. Nah, dan investasi langsung itu yang pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol atau manajemen signifikasikan. Contoh investasi luar negeri yang pertama itu pembelian saham perusahaan asing, yang kedua akuisisi atau investasi langsung dalam bisnis yang berproses di negeri lain, yang ketiga pembelian obligasi pemerintahan atau korporasi asing, yang keempat investasi dalam properti komersial atau residensial di luar negeri. Yang kelima itu penanaman modal dalam proyek infrastruktur atau pengembalian di negeri lain. Yang keenam, pembelian waralaba untuk membuka bisnis di negeri lain. Yang terakhir itu investasi dalam dan investasi atau reksadana yang menempatkan sebagai besar asetnya di luar negeri. Tujuan dari investasi luar negeri yang pertama, diversifikasi portofolio, yang kedua, akses pasar baru, yang ketiga, menghasilkan keuntungan, yang keempat, perlindungan terhadap inflasi dan fluktuasi mata uang, yang kelima, akses teknologi dan sumber daya. Kekurangan dan kelebihan dari investasi luar negeri, yang pertama itu kekurangan, yaitu risiko politik dan hukum, yang kedua risiko mata uang, yang ketiga kesulitan pengelolaan jarak jauh, yang keempat itu biaya tambahan.
Kelebihan dari investasi luar negeri yang pertama itu diversifikasi risiko, yang kedua akses ke peluang pertumbuhan, yang ketiga akses ke sumber daya dan teknologi, yang keempat itu perlindungan terhadap inflasi dan fluktuasi mata uang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi FDI. Pertama, faktor pasokan, terdiri dari biaya produksi, logistik, ketersediaan sumber daya, akses terhadap teknologi. Kedua, faktor permintaan, terdiri dari akses pelanggan, keunggulan pemasaran, eksploitasi keunggulan kompetitif, dan mobilitas pelanggan. Ketiga, faktor politik, terdiri dari pengendalian rintangan perdagangan, insentif, bangunan ekonomi. Pemanufakturan di luar negeri. Pertama, cabang yang dimiliki secara keseluruhan terdiri dari mulai dari tanah sampai membangun pabrik baru, mengambil alih perusahaan yang sedang berjalan, dan membeli distributornya. Kedua, usaha patungan kontrak manajemen, terdiri dari badan usaha yang dibentuk oleh perusahaan internasional dan para pemilik lokal. Badan usaha yang dibentuk oleh dua perusahaan internasional untuk melakukan bisnis di pasar ketiga. Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah, biasanya di negara tempat investasi dilakukan, dan sebuah perusahaan internasional. Dan kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih perusahaan dalam proyek yang lamanya terbatas. Ketiga, perjanjian lisensi adalah perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan memberikan akses kepada hak paten, rahasia dagang atau teknologinya kepada perusahaan lain dengan mendapat bayaran. Kemudian ada warna laba. Warna laba adalah suatu bentuk pemberian lisensi di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan jenis usaha tertentu di mana yang dibentuk sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Contohnya itu seperti KFC, McD, Starbucks, Pizza Hut, dan Pizza Domino. Kemudian ada pemanufakturan kontrak. Pemanufakturan kontrak ini adalah perjanjian di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk sesuai dengan spesifikasi, tetapi menerima tanggung jawab pemasaran. Kemudian ada 7 dimensi global. 7 dimensi global ini meliputi yang pertama adalah produk, yang kedua ada pasar, yang ketiga ada promosi, yang keempat memberikan nilai tambah kepada produk, yang kelima ada strategi kompetitif, yang keenam penggunaan personil bukan dari negara asal, dan yang ketujuh memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. Kemudian ada saluran distribusi internasional langsung. Yang pertama adalah agen pabrikan, yang kedua distributor, yang ketiga pengecer, yang keempat perusahaan dagang. Kemudian secara tidak langsungnya, yang pertama ada eksportir yang menjual untuk pabrikan, yang kedua ada membeli untuk pelanggan luar negeri mereka, yang ketiga yaitu membeli dan menjual untuk sendiri. Kemudian ada produksi di luar negeri. Produksi di luar negeri ini adalah saluran distribusi yang menyesuaikan dengan negara di pasar domestik dengan negara setempat. Nah, contoh UMKM yang berhasil di luar negeri. Tentang batik asal Semarang, Batik Si Putri. Batik yang pewarna alami asal Semarang yang juga sukses menembus pasar internasional. Menurut pemiliknya, pembeli luar negeri memang lebih tertarik pada produk dengan warna alami. Produk itu bahkan lebih dikirim berbagai negara seperti Jerman, Kanada, Singapura, Dubai, dan berbeda dengan batik lainnya pada umumnya. Batik Si Putri ini diproduksi secara ramah lingkungan dengan menggunakan pewarna alami dari berbagai tanaman seperti daun ketapang, kulit buah jolawe, kayu tinggi, dan monahi. Alih-alih menggunakan plastik, Batik Si Putri ini lebih memilih menggunakan tas pembungkus dari bahan kertas daur ulang. Sejak awal proses produksi pun, kancing bajunya ini digunakan untuk dibuat dari batok kelapa tanpa melalui proses finishing. Menariknya, limbah yang dihasilkan selama produksi juga dimanfaatkan kembali untuk beragam kegunaannya. Nah, misalnya saja limbah cair untuk menyiramkan tanaman, limbah padat untuk pupuk, serta kain sisa yang diolah menjadi tas, masker, dan barang lainnya. Kesimpulan, perdagangan melibatkan aktivitas jual beli barang atau jasa. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Yang ketiga itu lebih fokus pada perubahan harga dan kondisi pasar yang cepat. Yang keempat itu lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan tren.
investasi. Yang pertama itu melibatkan penempatan modal dalam aset atau proyek. Yang kedua itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang ketiga itu lebih fokus pada pertumbuhan nilai investasi dari waktu ke waktu. Yang keempat itu lebih berorientasi pada risiko jangka panjang dan strategi portofoli. Keduanya memiliki peran penting dalam mengelola keuangan bisnis. Dengan perdagangan memberikan likuiditas dan fleksibilitas, sementara investasi memberikan fondasi untuk pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang.